Iblis itu makhluk roh. Berarti iblis hebat bang, bisa ke surga. Oh memang, iblis itu hebat. Bayangkan aja dia mampu menyesatkan miliaran manusia. Kalau tidak hebat, bagaimana dia bisa kemudian menganalisa, mengatur dengan terstruktur dan terencana orang yang digantung di atas tiang dianggap Tuhan oleh miliaran manusia. Kalau dia nggak hebat, nggak mungkin itu bisa terjadi, nggak mungkin. Gak mungkin. Bagaimana mungkin kemudian makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan akal bisa mati akalnya kalau iblis itu tidak hebat? Iblis itu makhluk terhebat dalam menyesatkan tepinya. Lah orang di surga aja bisa disesatkan, apalagi di bumi ini. Tempat suci bang, kenapa iblis bisa ke situ bang? Loh, iblis itu bukan hanya di surga. Iblis itu tadinya sujud beribadah menyembah kepada Allah. Dia bagian daripada apa yang dimaksud arasy. Kenapa masih di surga gitu loh bang? Kalau diusir, kenapa dia masih di surga? Seakan-akan iblis itu makhluk yang taat. Iblis itu makhluk pembangkang. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang ditolaknya. Ketika dia diusir dari surga, masakan ia langsung, baiklah Tuhan kalau begitu. Bang, katanya tadi taat. Sebelum Allah menciptakan Adam, iblis itu makhluk yang taat. Bahkan sampai dia pun sudah ingkar terhadap perintah Tuhan, dia masih mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Beda dengan pengikut Paulus. Betul-betul dia ingkar terhadap Tuhan yang menciptakan Adam. Itu pengikut Paulus, ingkar seingkar-ingkarnya. Itu. Kalau iblis tidak, iblis masih mengakui kemudian bahwa Allah itu adalah Tuhannya yang telah menciptakan dia. Ketika dia kemudian disetujui permintaannya untuk menjadi penyesat, beliau iblis ini masih memanggil Tuhan dengan panggilan Rabbi, Tuhanku. Bahkan dia masih memuji Allah dengan mengatakan bahwa Allah itu maha mulia. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis masih memuliakan Allah. Tapi kalau pengikut Paulus enggak. Makanya dia kekal di neraka gitu. Nah, ketika Anda mengatakan kenapa dia masih ada di surga? Pertama, dia makhluk yang sudah tidak taat lagi, dan dia diberi wewenang oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia. Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil maklum, sampai hari kiamat. Aku panjangkan usiamu sesuai dengan permintaanmu, tapi dengan ganjaran neraka sesuai dengan keinginanmu. Iblis mengatakan, oke, tapi izinkan saya menggodai Adam dan istrinya beserta keturunannya. Apa kata Allah? Silakan. Kata iblis, oke, terima kasih katanya. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, diizinkan. Adam di mana pada saat itu? Di surga. Berarti diizinkan dia untuk menggoda dimanapun Adam itu berada. Mau di surga, mau di neraka, dia diizinkan intinya. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika turun ke bumi ada hal yang menarik. Nah, ini kalau di Al-Quran kan sudah jelas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Tapi Kristen ini justru bukan hanya mengikuti langkah syaitan, bahkan Kristen ini sendiri yang mengambil alih tugas syaitan. Mari kita buktikan. Nanti biar Yesus yang mencuci otak saudara untuk memahami itu. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Matius 12 ketika angkatan jahat ini minta kepada Yesus. Kan Nabi Isa di Al-Quran ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, kala subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku. Artinya di Islam Nabi Isa itu punya pembangkang yang menyembah dirinya. Itu di Islam. Yang menggantikan Allah dengan menyembah dirinya, itu di Islam. Berarti ada iblis di situ. Nah, sekarang bagaimana di Kristen? Ternyata betul sama. Nabi Isa, Nabi Yesus pun disembah. Mari kita lihat ya. Di dalam Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, Kurios, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawab Yesus, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, apa kata Yesus di situ? Angkatan jahat mengimani 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti yang mengimani kebangkitan pada hari ketiga adalah angkatan jahat. Itu dulu. Nah, ketika Yesus menerangkan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun roh jahat ini kembali mengembara di tempat-tempat tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ada seorang yang tadinya mengaku Nabi Saulus, membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus. Pada saat dia menganiaya, pada saat dia membunuh, tentu yang ada pada diri Saulus ini itu adalah iblis. Itu dulu. Paulus ketika membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, sudah pasti roh jahatlah yang merasuki Paulus. Itu nggak bisa Anda ingkari. Yesus mengatakan itu, Islam membaca itu, Anda harus mengaminkan, karena itu ada dalam kitab saudara. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ketika Saulus ini bertaubat, maka roh jahatnya itu keluar. Saulus membunuh murid Yesus, roh jahatnya ada di dalam. Ketika bertobat, roh jahatnya keluar. Sehingga roh jahat ini kemudian pergi ke padang gurun, ke padang-padang tandus. Nah, lalu iblis ini berkata, roh jahat ini berkata, kata Yesus, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya roh jahat yang tadinya keluar dari tubuh Paulus itu mau kembali masuk ke dalam tubuh Paulus. Maka pergilah si iblis ini, si roh jahat ini, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan teratur rapi. Paulus bertobat, masuk kembali roh jahatnya. Roh jahatnya begitu masuk, kita lihat pada saat dia menuju ke Damsik, di padang yang tandus, iblis itu mendapati dia. Apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini suara siapa ini? Ini suara roh jahat. Ini bukan suara Yesus. Nanti saya buktikan itu bukan suara Yesus. Maka pergilah ia, si roh jahat ini, mendapati rumah kosong itu, orang yang tadi bertobat ini, bersih. Lalu ia, si iblis ini, pergi mengajak 7 roh lain. Itulah ke-7 roh Theos, roh dewa yang diturunkan ke atas muka bumi. Lalu roh jahatnya menyatakan gini, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk kembali berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Subhanallah. Jadi tadi bertobat, membunuh murid Yesus. Begitu dia bertobat, dia ke padang pasir, ke Damsik, di Kisah Para Rasul 9. Lalu roh jahat tadi itu masuk kembali, menemui badannya yang begitu bersih, sudah bertobat. Lalu setelah itu kemudian si roh jahat memanggil 7 roh masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kata Yesus, lalu keluarlah ia mengajak roh jahat lainnya, 7 roh jahat lainnya, dan mereka masuk ke dalam diri manusia tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Siapa angkatan jahat dan siapa dengan seangkatan Yesus? Subhanallah. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat mengatakan bahwa akan ada kebangkitan pada hari ketiga. Tanda Yunus itu adalah sebagai simbol kemudian daripada angkatan jahat. Siapa yang mengimani angkatan jahat ini, mengimani ajaran angkatan jahat dan angkatan tidak setia? Hanya satu, Kristen Katolik dan turunannya. Tapi itu terjadi apa enggak, Bang? Berarti ada kematian kan di situ, Bang? Saya tanya, Yunus di perut ikan hidup atau mati? Hidup, Bang. Hidup. Berarti anak manusia di perut bumi hidup atau mati? Jelas masih hidup, Bang. Ya, masih hidup. Berarti tidak ada kebangkitan dari kematian. Selesai kita kan?